gambarnya Salwa adalah gambar skate ya. Jadi panjangnya poros kiri kanan sih tidak segitu panjangnya ya. Kalau biring itu biasanya agak pendek gitu ya. Nah, tapi ini oke lah, ini adalah sketsa. Jadi sketsa tangan gitu ya. Nah ini juga poros tengahnya itu adalah tidak komplit sekali gambarnya. Jadi biasanya kalau ada membuat poros, kemudian ada roda gigi dan sebagainya, itu banyak intinya ya, konfigurasinya banyak ya. Misalnya di pojok-pojok antara diameter kecil dengan diameter silinder itu biasanya pakai radius atau pakai alur ya, karena kalau dia tidak ada radius nanti tidak bisa di machining dengan bubut. Oke, prinsip pertama ingin saya ulangi lagi juga untuk anak-anak kelas A sama ya, karena ini adalah sparring partner. Sparring partner itu artinya latihan yang saya ingin seriusi kepada dengan adik-adik. Kita lihat gambar ini menunjukkan sebuah poros ya, yang akan dirakit dengan roda gigi. Roda giginya di tengah. Nah, supaya roda gigi bisa berputar, maka diberi pasak gitu ya. Nah, pada gambar ini yang muncul adalah alur pasaknya saja, karena pasaknya kita ambil. Jadi setiap kalau Anda memberikan toleransi baik linear maupun geometrik, maka yang Anda berikan adalah komponen. Ya, jangan memberikan toleransi pada produk yang lebih dari satu komponen. Jadi satu komponen itu berarti satu saja ya. Jadi apakah pasak saja ataukah poros dengan alurnya ya. Nah, itu ya. Nah, ada dua prinsip ya, mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Dini. Ada SSP, itulah sistem soyan poros. Kemudian SSL, sistem soyan lubang. Ya, ini saya mengulang lagi ya. Nah, nanti setelah saya ini kita akan latihan dan saya tidak akan jelaskan lagi ya. SSL dan sistem soyan lubang. Artinya SSP atau SSL, SSP artinya pada gambar semua poros ya akan diberi posisi toleransi dengan huruf H kecil untuk porosnya saja ya. Nah, sedangkan lubang yang mengikuti sesuai dengan jenis soyan yang Anda pilih. Nah, gitu. Sedangkan SSL ya, sistem soyan lubang, maka seluruh lubang pada komponen tersebut atau pada gambar dalam satu produk tersebut, seluruh lubang diberi huruf H besar. Sedangkan porosnya mengikuti. Ya, jangan dua-duanya H kecil, H besar gabung nggak ketemu dia, ya. HHH nanti namanya, ya. Di buku memang ada digabung H kecil, H besar, itu salah, ya. Tak boleh mestinya, ya. Ya. Secara teoritis sih tidak masalah, tetapi dalam praktek tidak boleh. Oleh karena itu maka jika Anda menetapkan SSL, maka seluruh lubang harus diberi huruf H besar. Jika dia akan dihubungkan atau dipasangkan dengan poros. Nah, ya, jadi ingat itu, ya. Jadi ini SSP dan SSL berlaku untuk komponen yang dipasangkan. Itu untuk toleransi linear. Nah, bagaimana memberikan toleransi linear? Di PowerPoint yang juga sudah disebarkan oleh Bu Dini ke Anda, bahwa besarnya toleransi lubang 1 atau 2 tingkat di atasnya poros. Nah, misalnya kalau lubangnya misalnya H7, maka porosnya kalau dia pas itu adalah P6 atau P5 ya. Nah, gitu ya, 1 atau 2 tingkat di bawahnya. Atau kalau saya milih poros, maka porosnya misalnya H7 kecil, huruf kecil, maka lubangnya adalah 8 atau 9 dengan huruf besar, tetapi jangan H besar lagi ya. Nah, ya.
Cek di PowerPoint lagi, ya mestinya PowerPoint sudah ada. Itu yang linear, ya. Nah, kemudian jenis suaian itu ada 3, yaitu longgar, pas, dan paksa. Ya, hingga kini biring itu selalu dipasang dengan suaian pas. Kalau tidak itu nanti dia oglek-oglek. Kalau longgar dikhawatirkan dalam waktu sekian, bukan longgar itu berarti oglek-oglek, enggak ya. Longgar itu berarti dia mudah dipasangkan dengan tekanan yang gampang. Jadi didorong aja dengan tangan, dipukul pelan-pelan gitu masuk. Ya, tapi kalau pas harus dipukul dengan hammer. Ya, hammer yang ada ininya, ada karetnya. Nah, kalau paksa harus di tracker, ya soal longgar, ya. Tetapi bukan berarti dia lepas, enggak. Oke, jadi ingat yang longgar biasanya didorong dengan tangan atau pukulan tangan, ya, pukulan pelan-pelan. Ya, kalau pukulan sedang itu kayak apa? Itu pakai palu hammer, ya, hammer yang ada karetnya. Itu namanya soyan pas. Jika pukulnya juga ya pakai tracker atau ya ditarik gitu atau didorong, ya, tahu tracker ya. Nah, itu soyan paksa. Nah, soyan paksa biasanya diberikan pada biringnya mesin bubut, ya. Soyan paksa itu berlaku untuk komponen yang dirakit satu kali dalam cycle time-nya, dalam umur hidupnya. Sekali dipasang selesai. Begitu dia dilepas harus diganti atau harus diperbaiki, ya. Nah, biasanya gitu. Ya, sangat jarang, ya. Kalau paksa itu biasanya kali bongkar ya sudah diganti. Ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Misalnya kalau Anda tahu mesin bubut, ya, caknya itu, biringnya itu dipasang paksa. Ya, kalau nggak gitu nanti mesin bubutnya putarannya 3.500 atau 4.000 RPM itu lepas nanti, ya. Jadi hal-hal yang putarannya tinggi biasanya suaiannya paksa, ya. Misalnya biringnya porsenggol Formula 1, ya, kan banter itu sampai 10.000 RPM. Nah, itu suaian paksa, ya. Jadi sekali dia lepas sudah ganti, mesinnya diganti, ya, atau komponen seluruhnya itu diganti. Oke, jadi gitu ya. Jenis suaian ada 3 jenis, ya. Jenis suaian ada 3, longgar, pas, dan paksa. Sedangkan sistem suaian, yaitu yang tadi disebut Salwa SSP dan SSL ada 2, ya. Nah, selama ini orang akan memilih adalah sistem suaian lubang yang ditetapkan, yang umum, ya. Walaupun boleh Anda memakai sistem suaian poros. Ya, sekali lagi sistem suaian lubang menunjukkan semua gambar lubang ya yang dipasangkan diberi huruf H besar. Sedangkan sistem suaian poros, semua poros diberi huruf H kecil jika dia dipasangkan dengan lubang, ya. Nah, gambarnya tidak boleh jadi satu. Jadi dalam satu gambar, dalam satu produk, maka kalau Anda tetapkan SSL, seluruh gambarnya mengacu pada SSL, ya. Jangan diputar-putar, ya. Pak, saya porosnya saya pakai SSP boleh enggak? Ini jangan, ya. Kalau sudah Anda tetapkan standarnya itu adalah SSL, maka seluruh komponen pada produk atau pada bagian yang dipasangkan itu mengikuti sistem suaian lubang, ya. Dalam satu gambar itu, dalam satu gambar series gambar, ya, misalnya gambar generator apa itu, semua ngikut itu, ya, bukan satu komponen, ya, seluruhnya. Sedangkan kalau SSP juga sebaliknya. Demikian adik-adik, ya. Jadi ingat, toleransi lubang 1 atau 2 tingkat di atas poros, ya, yang disimbolkan dengan apa? Salah? Besaran toleransi simbolnya apa? IT, ya, IT 7, IT 8, IT 6 dan seterusnya. Kalau tadi Salwa H4 berarti IT 4, ya. Nah, IT 4 itu untuk poros itu sangat presisi, ya.
Jadi kalau bisa 6, 7, 8, ya 9 ya. Mungkin yang umum adalah antara 7, 8 ya. Kalau H4 adalah untuk apa? Untuk alat ukur ya yang sangat presisi ya. Ya, enggak apa. Oke, ada pertanyaan dari adik-adik semua bukan kelas A sampai di sana? Any question? Untuk toleransi linear? Oke, belum. Oke, selanjutnya coba dihitung. Kamu ngitung nggak toleransi linearnya, Salwa? Ada perhitungannya nggak? Enggak ya. Oke. Jadi cara ngitung masih ada diajar oleh Bu Dini, adik-adik yang kelas B. I sama dengan 0,45 akar pangkat 3 D ditambah 0,001 D ya. Di mana D adalah akar D1 kali D2 jika diameter nominal berada di antara D1 dan D2. Ya. Jika diameter nominalnya persis berada pada D1 ya langsung D1 saja, enggak usah pakai D1 dan D2. Anda boleh milih D1 atau D2. Nah, ya. Nah, kalau kelas A mungkin sudah tahu ya kemarinnya. Atau belum? Oke. Oke, kalau diam berarti anggap saja ngerti ya. Mbuh nek nggak ngerti ya mbuh nanti ya. Nah, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, Dek. Duduk dosennya nggak wanita kok. Justru tidak dosennya tanya aja, Dek. Nggak apa-apa ya. Nah, dosen itu senang ditanya kok ya. Jangan tanya uangnya Bapak banyak enggak, no, pasti jawabnya sedikit ya. Oke. Oke, mungkin belum ya. Oke, silakan lanjutkan Salwa. Yang mana sekarang? Toleransi geometrik ya? Iya Pak. Atau toleransi ini dulu, toleransi linear untuk SSL, silakan. Baik, SSL dulu aja ya Pak. Ya, karena SSL itu sistem suaian lubang, jadi berbasisnya di lubang. Nah, kali ini saya pakai lubangnya bearing, innernya bearing sebagai acuan. Kayak gitu Pak. Oke. Jadi terus, ini innernya bearingnya pakai diameter 150 H7. H7 ya, oke. Kemudian porosnya? Porosnya pakai diameter 150 JS5. Oke. Mungkin yang di atas tadi ya pasangannya belum disebut ya salah, yang SSP H4 dipasangkan dengan JS6 gitu ya. Tolong dicek ya, disampaikan. Iya. Jadi karena bearing satunya itu pakai H, satunya pakai JS. Terus kalau karena dia pakai sistem suaian poros, jadi untuk porosnya pakai H. Sedangkan lubangnya yaitu bearing pakai JS. JS huruf besar ya. Sedangkan sistem suaian lubang dibalik. Ya. Seperti itu aja. Oke. Ya. Oke, adik-adik sudah paham ya? Ya, mungkin ini saya koreksi H4-nya untuk SSP ini terlalu kecil ya. Jadi JS-nya misalnya 7, H-nya H6 itu. H6 sudah ini susah bikinnya ya, mahal ya. Oke, sementara stop share dulu, Salwa. Nah, nanti kita balik lagi. Saya akan jelaskan dulu biar enggak diem. Oke, ya terima kasih Salwa. Adik-adik saya semuanya untuk semuanya ya. Ini karena adalah
latihan intensif, insentif apa intensif? Jadi dua-duanya intensif dan insentif. Insentif itu hadiah, intensif adalah betul-betul ya. Kalau mohon difokuskan karena habis ini Anda akan saya berikan soal terus latihan mandiri. Oke, saya akan gambar dulu ya apa yang disampaikan Salwa tadi. Gini ya. Ini gampang-gampangnya cepet-cepetan ya, langsung ingat aja. Saya akan gambar poros dan lubang ya. Ini adalah lubang. Jadi gambarnya cepet-cepetan. Kemudian ini adalah porosnya. Oh, kebesaran. Katalah. Oh, juga masih tetap besar. Oke. Ya nanti kita ini. Gitulah ya. Saya gambar dulu. Oke, cepat-cepatan ya. SSL, maka ya lubang Anda beri huruf H besar. Nah, ini ininya ya. Apakah H7 dan sebagainya silahkan ya. Ini 7, 8, ya 9, atau bahkan 6 silahkan. Tapi untuk biring dan ini biasanya di antara ini ya. Nah, ini antara 7 dan ini. Nah, jika Anda pakai SSP dari Bapak yang sampaikan lesi ini, si Lalwa, maka ya porosnya Anda berikan H kecil ya. H kecil, nah nanti jangan 7, 8, 9 juga ya. Ini mesti di bawahnya ya. 6, mungkin 7 ya. 8. Yang jelas satu tingkat atau 2 tingkat di bawahnya lubang ya. Nah, semua jadi ini semua gambar ya, gambar dari komponen yang berhubungan dengan ini mengikuti ini kalau Anda tetapkan ini. Demikian pula sebaliknya kalau Anda tetapkan dalam sebuah gambar adalah SSP, maka semua ya komponen yang berhubungan dengan komponen-komponen ini artinya dalam satu paket produk mengikuti ini. Dan itu biasanya ditulis di dalam kepala gambar ya. Oke ya, saya kira itu ya ingin saya sampaikan cepat-cepat dulu. Yang lainnya tadi ya, sistem penyesuaian, sistem longgar, pas dan paksa ya. Nah, gimana cara memasangnya? Tadi saya cerita kalau dia longgar biasanya didorong pelan-pelan ya, dipukul-pukul dengan tangan, tung ya, kadang-kadang juga ada hammernya tapi pelan sekali. Kemudian kalau dia pas itu hammer ya, biasanya dipukul dengan hammer ya, bukan pukulan maut seperti di TV One, bukan ya, jadi pukulan tukang gitu ya. Nah kalau paksa itu pasti pakai tracker. Nah, jadi kalau hammer nggak cukup, ya harus di tracker, krek dipaksa gitu ya. Nah itu intinya ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang berbau gitu silahkan Anda mengikuti itu. Oke, kemudian untuk geometri, nah ini saya clear dulu ya. Nah, ya geometri kemarin saya sudah jelaskan pada kelas A apa yang harus dilakukan ya. Ya mudah-mudahan Anda juga sudah diberikan oleh Bu Dini ya. Anda harus mencari apa? Elemen fungsi. Itu ya, elemen fungsi. Elemen fungsi apa? Elemen fungsi adalah elemen real yang mempunyai kontak dengan elemen dari komponen lain. Ya, ini saya baru hapus tadi. Jadi misalnya gini tadi, saya gambar lagi. Ya, elemen fungsi adalah itu. Nah, ini untuk geometri ya, untuk toleransi geometri. Ya, saya gambar ulang lagi lah cepet-cepetan ya. Gitu ya. Ya anggap aja betul gambarnya. Nah, Anda lihat ini saya akan pasangkan ya. Pasangkan ini dengan ini. Ya, apakah ya nanti kalau dipasangkan gambarnya gimana, mau tidurkan, mau berdirikan silahkan ya. Nah, jika dipasangkan maka yang akan kontak adalah elemen ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi
elemen ini akan kontak dengan apa? Dengan si ininya poros, ya. Nah, ya. Nah, poros biasanya agak ada ininya, ya, ada chambernya. Kemudian selain itu yang akan kontak lagi adalah ini. Nah, ini ya, bagian ini. Sorry kok biru lagi, kayak hijau. Ini ya, hijau. Dengan ini, nah gitu ya, nah, kontak dia. Maka kalau kita lihat, ini sajalah elemen yang kontak. Jadi ini elemen yang kontak juga saya sebut elemen fungsi, ini juga elemen fungsi. Ya. Nah, untuk poros. Sedangkan untuk lubang, ini adalah elemen fungsi. Ya, ini adalah elemen fungsi. Ya, untuk poros ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini ya. Nah, jika Anda memberikan toleransi, lihat satu-satu, jangan gabung ya. Nah, jadi jika Anda lihat di sini elemen fungsinya bentuknya kayak apa? Nah, ini apa bentuknya? Apa, Dek? Silinder ya. Silinder ya, untuk silinder atau kita sering sebut dengan bentuknya silindris. Ya. Sedangkan sini elemen fungsinya bentuknya apa? Permukaan ya, permukaan atau surface kan. Nah, dari jenis surface atau jenis elemen ini maka Anda bisa memilih toleransi. Untuk toleransi yang pertama ya yang kita sebut dengan elemen toleransi bentuk, maka ada 4 ya, kelurusan, kerataan, kebulatan dan kesilindrisan. Nah, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat ya, lihat saja bentuknya ini adalah silindris, maka Anda otomatis berpikir bahwa saya harus memberikan kesilindrisan. Sedangkan di sini adalah permukaan apa? Rata, maka saya beri toleransi kerataan. Gitu ya. Nah, ini untuk yang bentuk. Nah, sedangkan yang toleransi lokasi, orientasi, lokasi, dan simpang putar, nah itu ada maknanya. Ya, nah, ya, mudah-mudahan nanti bisa memahami. Nah, saya tidak akan jelaskan semuanya, ya. Nah, oleh karena itu maka hati-hati nanti, ya, pada saat Anda latihan nanti atau ya, latihan nanti, jika Anda bingung awalnya carilah elemen fungsi. Ya, bagaimana tahu elemen fungsi? Tadi saya menjelaskan, nah ini ada piring, nah ini ada poros. Nah, otomatis bagian tengah piring akan kontak dengan bagian luarnya poros, baik poros di kiri maupun di kanan. Demikian pula dengan alur pasak. Alur pasak pasti akan kontak dengan pasaknya sendiri karena pasaknya kan dimasukkan cekluk gitu ya. Nah, berarti alur pasak juga akan kontak dengan pasaknya, maka alur pasak menjadi elemen fungsi. Di samping poros dan bagian dalamnya miring tadi. Ya. Nah, kiri kanan dari poros besar, poros tengah itu biasanya kontak atau ini jam piro iki ya wis arep buyar iki kayak masuk ya, selaya dewe ya. Jadi kalau yang datang telat kemungkinannya juga nanti akhirnya nilainya juga telat-telatan ya. Ya. Anda harus disiplin jadi mahasiswa ya. Kalau mahasiswa tidak disiplin terus apa sing disiplin ya. Oke, kita balik lagi ya. Jika Anda lihat bentuknya silinder, maka dia kesilindrisan. Jika dia permukaan, maka dia jadi kerataan. Tetapi jika dia hanya lingkaran, maka berikanlah kebulatan. Dan jika dia hanya garis, maka berikanlah dia kelurusan. Gitu ya. Nah, kelurusan dan kerataan bisa diberikan kepada elemen khayal atau elemen real atau elemen nyata. Elemen khayal apa itu? Garis sumbu sehingga ketok, bidang tengah ya, ada ya balok bidang tengahnya tidak kelihatan seolah-olah ada ya. Nah, jadi itu bisa diberikan toleransi kelurusan maupun
permukaan kerataan, ya. Oke, gitu ya. Ya, mohon dicek lagi, ya. Nah, nanti kan sifatnya adalah oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak saya akan stop share dan balik lagi ke Salwa. Silakan Salwa. Nah, balik lagi. Ini dosennya enak kalau mahasiswanya rajin ya. Nah, mahasiswanya malas, dosennya enggak enak belas. Oke, toleransi geometriknya Salwa. Nah, jadi mulai dengan penentuan elemen fungsi, gitu ya, ceritakan. Oke, silakan. Baik, karena pengertian elemen fungsi itu adalah elemen yang saling bersinggungan. Di sini ada seperti yang dijelaskan Pak London tadi, ada poros, bearing sama sisi luarnya poros, silinder yang bersinggungan sama ini, permukaan ini, surface-nya itu bersinggungan dengan yang ini juga saling bersinggungan. Terus pada pasak juga di permukaannya, di silindernya ini juga saling bersinggungan. Karenanya ada beberapa toleransi geometrik. Yang pertama ini yang permukaan, yaitu pakai kerataan untuk permukaan ini dan ini. Ya. Lalu untuk kesilindrisannya pada surface ini, silinder ini, lalu ini, dan ini pada pasak ada kerataan. Oke. Itu untuk toleransi bentuknya ya. Oke, lanjut. Toleransi yang lainnya. Satu aja dulu, SSP aja. Saya baru nambahin yang ini, Pak. Oke, silakan. Sampai di situ semua aja dijelaskan di SSP. Nanti yang bawah saya akan jelaskan lagi. Itu kesamaan sumbu, yaitu dengan datumnya ini, yaitu porosnya dijadikan datum. Untuk bearing sama silindernya dengan toleransi 0,1. Toleransi kesamaan sumbu dengan datum yaitu poros. Oke, yang kesamaan sumbu yang mana? Kayaknya itu ini yang silinder sama bearingnya, Pak. Oke. Kayaknya ininya salah itu. Simbolnya. Oh iya, Pak. Tadi mau ganti. Oke, enggak apa-apa. Oke, nanti saya jelaskan ya. Terus lanjut lagi. Ada lagi? Saya baru nambahin itu, Pak. Oke. Ya, biarin dulu Salwa. Saya koreksi ya, saya tambahkan adik-adik ya. Jadi tadi Salwa menyampaikan elemen fungsi yang harus diberi toleransi. Ya, kenapa dia beri toleransi? Karena dia akan digabungkan. Ya, artinya kalau dia bergabung perlu toleransi. Ya. Nah, sedangkan elemen fungsi adalah elemen real. Elemen real artinya yang kasat mata, yang bisa Anda raba, bisa Anda ukur, bisa Anda lihat dengan mata ya, dengan mata telanjang atau visual ya. Yang mempunyai kontak dengan elemen lain dari komponen lain. Nah, gitu ya. Nah, jadi misalnya tangan saya gesek-gesek ini, nah ini ya, telapak tangan saya kiri kanan akan kontak satu yang lainnya. Ini kan komponen satu, komponen dua, ya. Nah, kalau halnya piring tadi, piring dengan poros, maka tadi saya sudah sampaikan inner silindernya, ya, silinder dalam dari piring akan kontak dengan outernya poros kiri kanan, ya. Maka dua-duanya akan menjadi elemen fungsi, ya. Nah,
Nah, pada saat Anda memberikan toleransi geometrik, pisahkan gambarnya. Nah, ini memang sengaja digambarkan jadi satu, ya, supaya mudah melihatnya. Tetapi ya, yang betul adalah harus terpisah. Biring digambar sendiri, poros digambar sendiri, ya. Nah, ada dua datum mestinya kiri kanan, ya, yang ditetapkan, poros kiri dan poros kanan. Datum yang ditetapkan di sini adalah sumbunya. Nah, bagaimana cara gambar, ya? Nah, itu bisa dilihat gambarnya Salwa, ya. Garis ukuran langsung dihubungkan dengan datum atau dengan elemen datum itu. Maka dia artinya datum yang dimaksud yang di sebelah kanan adalah garis sumbu porosnya, ya. Nah, garis sumbu porosnya saja. Jangan pada ini poros yang besar, poros kecil aja yang 150 itu. Demikian pula di kanan harusnya juga sama diberikan, ya, sama, ya, tinggal copy paste saja tetapi menjadi datum B. Kok hilang? Oh, Salwa hilang. Wow. Hilang dia, hilang. Oke, kalau hilang saya ganti. Ya, saya share ya. Kita bikin sendiri ya. Ini hilang misalnya. Ya, oke, saya gambar lagi ya. Nah, gambar lagi sumbu ininya saja, porosnya saja. Ya, mudah-mudahan lebih jelas. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ya kalau lebih dikit jangan di ini. Nah, ini saya gambar lagi lah, biar bagus. Gitu ya. Nah, apa yang disebutkan tadi, yang lainnya sama, ya. Nah, biring biasanya masangnya di sini deh. Nah, ini biringnya di sini, ya. Biringnya di sini, gitu ya. Mungkin lebih dikit ya. Ini biring, gambarnya gitu ya. Nah, gambar aslinya gitu. Kalau kita lihat gambar susunannya. Nah, ini ya. Atas bawah sama. Nah, ya, masih ingat kalau Anda ikut kuliah saya di gambar mungkin sudah ada. Ya, gitu ya. Ini di daerah saya hujan terus, ya. Oke. Gitu ya. Satu aja saya gambar ya, yang kiri juga sama, ya. Jadi berlaku untuk, ya, ini juga sama. Sama ya. Nah, ini mau saya enggak jalan ini. Nah, sama. Oke. Nah, ya. Nah, coba kembali lagi ke yang tadi elemen fungsi. Nah, ya, Anda lihat ini. Nah, ini dia gesek, kemudian ini gesek, ya, atau kontak. Nah, berarti ya bidang ini elemen fungsi, ya, bidang elemen ini fungsi dan bearingnya juga sama, ya. Nah, jadi kalau saya gambar, ya, saya gambar separuh aja saya gambar, gitu ya. Nah, ini mudahnya saya gambar. Maka ini elemen fungsi, saya sering nyebutnya EF1. Nah, ini juga kontak dia, elemen fungsi 2. Ya. Nah, elemen fungsi ini diberi toleransi. Kenapa diberi toleransi? Yaitu tadi, ya. Nah, toleransi. Nah, toleransi apa yang Anda berikan? Nah, kalau kelihatan bentuknya silinderis, maka dia diberikan silinderis. Ya, kalau ini pasti rata, nah, ya, kerataan, gitu ya. Tadi yang salah. Oke. Nah, tadi ada yang kurang adalah, atau mungkin belum digambar, dijelaskan adalah datum. Bagaimana kita menentukan datum? Nah, ya, nah, ini sebenarnya belum masuk ke pengukuran, ya.
Nah, datum ditentukan biasanya bagaimana kita memegang benda kerja tersebut pada saat diukur. Nah, ya. Nah, kalian kan belum dapat ini. Tapi jika ada dua poros yang demikian, maka datumnya adalah di kiri dan kanan. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya gambar dulu. Ya, ini diameternya berapa? Ya, dari 1. Ya, kemudian Anda buat datumnya. Ya, datumnya. Ya, ini kebetulan ini tadi ya B, nah yang ini ya, ini yang sebelahnya saya gambar juga adalah A ya. Nah, mau taruh di atas bawah juga boleh, silakan. Yang penting dia jadi 1 ininya ya, elemennya. Nah, ini A. Nah, gitu ya. Anda bisa bayangkan bahwa ini akan ditumpu di atas V blok V, atau dicekam di mesin gerinda, atau dicekam pakai titik mati. Nah, gitu ya, titik mati, atau sering di mesin khusus ya, mesin pengukuran biasanya disangga kiri kanan dengan ini, dengan dead center ya, dengan titik mati. Nah, sedangkan sedangkan ini akan dipasang roda gigi ya. Nah, gitu ya. Roda gigi. Ini kan roda gigi. Nah, berarti bagian ini akan jadi kontak juga. Nah, ini kan kontak juga ini. Karena dia roda gigi ya. Ini RG, roda gigi. Ini adalah poros. Ya. Jadi sisi ini akan kontak ya. Jadi oleh karena itu maka tadi saya bilang ini adalah elemen fungsi juga. Nah, gitu ya. Elemen fungsi. Ya. Nah, kalau Anda lihat sini 1, 2, ini 3. Ya. Kalau saya gambar di sini berarti ini 4. F4. Ya. Ini 5. F5. Ya. Nah, kemudian karena ada pasak di sini, alurnya ya, pasaknya lepas, maka ini juga akan kontak. Ya, sisi mana yang kontak? Sisi kiri dan sebagainya. Jadi semua ini kontak, ya. Nah, ini kita sebut aja EF6. Gitu ya. Nah, bagian bawahnya kontak nggak? Bawahnya juga kontak, ya. Bawahnya ini. Nah, kenapa? Karena dia akan tertindih oleh si pasak. Nah, elemen-elemen fungsi ini harus diberi toleransi, gitu ya. Nah, jika Anda lihat ini adalah permukaan datar, maka diberi kerataan. Ya, jika dia garis kelurusan, jika dia lingkaran kebulatan, jika dia silindris seperti ini kan silindris ya. Nah, ini Anda beri kesilindrisan. Ya, itu ya. Jadi 2 datum ya. Nah, tuh. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Salwa udah muncul lagi? Kayaknya enggak muncul lagi deh. Oke, ya. Oke. Bisa dicatat ini, silakan. Ya, print screen juga Anda boleh, ya. Kan tinggal print screen ya. Boleh nggak? Ya, bisa kan print screen. Ya. Z enter. Ini sudah buyar baru masuk ya. Nah, dari absen aja dia ya. Ya, karena saya nggak kenal, saya izinkan aja masuk ya. Nah. Oke. Ada pertanyaan ini? Nobody question? Nggak ada? Masih jelas ya? Gimana deh? Masih jelas. Oke. Kalau jelas saya balik lagi ya. Oke, saya clear. Kalau Anda sudah catat silakan. Kalau enggak, kalau udah selesai saya clear, silakan. Anda catat boleh, Anda ya. Jadi saya selalu mengumumkan kepada mahasiswa jika Anda melihat lab ini monitor ini
catat saja pakai tangan. Jadi otaknya jangan dipaksa melihat, memikir dan sebagainya. Catat saja pakai tangan, atau Anda paling tidak print screen bisa, paling tidak ya. Tapi yang bagus adalah dengan tangan. Hanya saja memang harus cepat. Jadi otak jalan, tangan jalan, macam-macam jalan ya. Jangan otak saja yang jalan, kasihan otaknya. Oke, sudah? Ya, yang lainnya sama ya. Jadi saya tidak menggambar yang di kiri karena sama. Baik. Nah, saya akan masuk ke toleransi tadi. Ya, kenapa saya bilang kesamaan sumbu? Nah, itu ada semua, ada definisinya ada 9, OLS, O-nya 3, L-nya 3, kemudian S-nya 2. Jadi ada 8 toleransi yang harus pakai datum. Ya. Nah, tadi dijelaskan ya. Misalnya saya kasih 1 aja ya, atau 2 gitu ya. Nah, gini ya. Nah, datumnya sudah kita tetapkan sini. Kenapa demikian? Ya, karena dia pada saat diukur adalah dicekam di sini ya. Ini A gitu ya. A, kemudian B. Ya. Ini bolak-balik saya gambar ya. Nah, harusnya satu gini ya, tapi boardnya cuma 1 nih. Oke. Oke. Nah, bagaimana kita ini? Nah, ini kalau ya, poros ini selalu fungsinya tidak hanya diam, tapi poros ya, bukan pen ya. Kalau pen bisa dia diam. Kalau poros itu pasti berputar. Apalagi di sini ada piring yang digambar tadi gini, ya. Nah, piringnya berputar enggak? Berputar bagian tengahnya, tapi bagian luarnya tetap, ya. Nah, jadi ini kan Anda mungkin sudah ikut elemen mesin, mudah-mudahan masih ingat bagaimana cara gambar piring, ya. Jangan sampai piringnya melayang, tidak ada rumahnya, harus ada rumahnya, ya. Oke, jika kita perhatikan maka komponen ini pada saat dia bekerja dia berputar, ya. Begitu dia berputar, ya kemungkinan keluar dari sumbunya. Oleh karena itu maka ya, jika saat ini berputar, kenapa bisa keluar? Karena ini dibuat dengan mesin. Jadi mesin punya kesalahan. Kalau Anda gambar mungkin ideal bisa, tetapi begitu Anda buat dengan mesin itu punya kesalahan. Ada yang 2 mikron, 3 mikron, 5 mikron dan sebagainya. Ya, makin mahal makin kecil kesalahannya. Tapi tetap ya minimum 1 mikron itu pasti salah. Ya, nggak mungkin tidak salah. Kenapa demikian? Karena ada gerakan relatif. Gerakan relatif itu membutuhkan kelonggaran. Nah, kelonggaran itulah yang harus dipenuhi oleh mesin sehingga dia salah. Ya, tidak segaris maksudnya. Ya. Nah, oleh karena itu maka komponen yang dibuat oleh mesin, apapun mesinnya, mesin bubut, mesin drilling dan sebagainya pasti punya kesalahan. Oleh karena itu maka kita berikan toleransi. Berapa sih kesalahan yang diizinkan? Itu yang disebut dengan toleransi. Ya. Nah, gimana dia bekerja? Anda lihat ini ketika dia berputar, maka kemungkinan ini adalah keluar. Ini juga keluar. Apalagi ini juga bisa keluar. Ya. Oleh karena itu, maka ya di contoh-contoh itu ya banyak diberikan sambil dia jalan dia keluar, putar ya, berputar dia akan keluar. Nah, oleh karena itu maka ini run out, berputar dan keluar, run out ya, run out keluar ya. Nah, ini 0, berapa 0,1 oke lah dulu ya, nggak usah dipikir. Kemudian ya A B ya gitu ya. Nah, ya jadi ini ya. Nah, jadi diberikan toleransi kesenisan ya, tentu saja boleh silakan ya. Ini toleransi karena dia bentuknya silinder ya, tulisan. Tetapi ini hati-hati, angkanya ini tidak boleh lebih kecil daripada yang ini ya. Toleransi bentuk harus lebih kecil nilai toleransinya daripada toleransi OLS, orientasi, lokasi dan simpang putar ya. Nah, ini perhatikan, tolong perhatikan. Ini. Ya. Ini 0,2 ya, ini 0,1. Ya.
paling maksimum dia sama, tapi usahakan jangan sama, Pak, ya lebih kecil. Kenapa? Nanti ada cerita pada saat Anda mengukur. Jika sama, Anda akan bingung menentukan ini toleransi atau penyimpangan yang mana ya, gitu nanti, ya. Oke, begitu dia berputar, dia akan keluar dari apa? Dari ininya, ya. Kenapa? Karena kemungkinan dia salah, ya. Nah juga di sini ada silindris, karena dia harus bentuk silindris, kan gitu ya, silindrisan, itu ya. Nah, ini sama 0,2 juga, ya. Supaya mudah menggambarnya, ya ini digabungkan ke sini. Nah jadi satu. Nah, cukup satu aja ada gambar, tinggal menghubungkan saja. Ini artinya baik di kiri maupun di kanan diberikan toleransi keseluruhan yang besarnya 0,2 mm. Ya, nah, gitu ya. Nah, terus gimana? Nah ini juga boleh dikatakan ya. Nah, karena lihat ini kalau dia berputar ini keluar sumbunya. Nah, karena dia bisa melengkung gini ya. Nah, oleh karena itu maka bisa saja ya sumbunya ini Anda berikan toleransi apa? Nah, toleransi kesamaan sumbu. Nah, itu yang tadi ya. Nah, tadi sumbu yang disebut oleh si Salwa ya 0,1 HB. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Nanti sumbunya ini ya ini nanti akan keluar ya. Jadi ada dua buah garis sejajar, nah, berjarak 0,1 ya, keluar sini. Naiknya setengah, turunnya setengah. Di sini juga sama. Nah, ini sama, jaraknya sama. Nah, 0,1. Di atas garis idealnya setengah, di bawah garis ideal setengah. Nah, jadi boleh saja dia sumbunya gini ya. Di sini juga sama. Di sini gimana? Silakan juga ya. Anda boleh memberikan toleransi kesamaan sumbu atau koaksialitas. Nah, jadi boleh. Hanya saja makin banyak kita berikan toleransi, maka makin mahal harganya, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini 0,1 HB, ya. Nah, ya. Nah, ini terus gimana? Nah, ini juga sama. Ya, yang tadi dikatakan si Salwa, ya. Nah, ini kerataan, terus saja kerataan. Ini gimana? Ini juga kerataan, ya. Oke. Karena bidang, ya, bidang yang bergeser dengan sisi miringnya, ya. Jadi kerataan 0, ya. Sorry ini salah nih. Ini balik nih, ya. Salah nih, Dek. Sorry salah saya. Harus lebih kecil ini, bukan ini ya. Jadi 0,05. Sorry, kebalik. Nah, salah ngomong, ya. Ini lebih kecil, 0,5. 0,05 ya. Nah, ini kan 0,1, jadi 0,05. Jadi toleransi bentuk lebih kecil daripada toleransi OLS, orientasi, lokasi, dan simpang putar. Ya. Nah, ini kan 0,1. 0,1 berarti untuk OLS, ini adalah orientasi, ya. Nah, ini juga sama, ya. Anda berikan apa? Toleransi kesimetrian. Nah, ini ya. Simetri terhadap apa? Simetri terhadap sumbu dia. Nah, itu tadi ya. 3, 0,1 AB ya. Oke, gitu ya. Nah, ingat tanda panah ini menunjukkan adalah garis sumbu, ya. Nah, jika dia seperti ini, ya, Anda lihat, ya, ini harusnya garis sumbunya ya. Sorry ya, ini nggak lengkap juga. Sumbunya yang melingsai, bukan luarnya. Kalau luarnya adalah sudah ini, nah, ya, jadi ini. Nah, yang ini berapa diameternya? Diameter D3 misalnya ya. Ini D1.
Ini D1, ini D2. Oke. Ini D1, ini D2. Nah, gitu ya. Nah. Lumayan ya, ruwet ya. Oke. Nah, yang lain-lainnya banyak. Jadi di PPT banyak contohnya, ya. Nah, tetapi Anda harus pikir-pikir yang mana yang paling cocok untuk terapkan atau diimplementasikan pada komponen tersebut, ya. Yang jelas transisi bentuk Anda harus utamakan dulu, ya. Transisi bentuk supaya tidak bingung. Walaupun sebenarnya kalau saya berikan toleransi simpang putar, kemudian ada toleransi bentuk, ini sebenarnya toleransi silindrisnya tidak perlu karena sudah diwakili oleh toleransi simpang putar. Ya, nah, jadi nanti untuk yang ini mungkin nanti kalau Anda butuh kuliah ini khusus ini. Tetapi kalau Anda berikan toleransi silindrisan dan toleransi simpang putar untuk saat ini saya masih benarkan, tapi memang dia mahal. Ya, bukan salah, tapi mahal. Artinya semua toleransi harus diukur. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Ya. Nah, SSL dan SSP kan bedanya adalah pemberian H besar atau H kecil pada gambar saja. Yang lainnya sama, ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Ya, ingat. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi datu gimana cara kita tentuin jumlahnya ya? Ada 2 atau 1. Jadi saya masih kurang paham. Apa dek? Jumlah apa? Jumlah datumnya, Pak. Oh, maksudnya banyaknya? Iya. Banyak. Ya, gini, ini sebenarnya berkaitan dengan cara ngukur, ya. Nah, kalau kita punya poros 2, poros kiri kanan, maka poros 1 dipegang kan nanti dia turun yang satunya, ya. Nah, kalau di mesin bubut Anda cekam 1, kemudian ditumpu dengan steady rest namanya lagi 1, sehingga dua-duanya ketumpu. Maka kalau dua-duanya ketumpu, maka datumnya adalah di kiri dan kanan. Oke? Jika hanya 1 poros saja, nah ini pertanyaan yang bagus ini, ya. Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya, tapi yang lainnya mungkin belum mikir sana. Nah, ini ya, misalnya poros seperti ini ya, ya. Nah, ini akan dipegang oleh piring, ya. Kan ada komponen yang gini kan, ya. Nah, ini akan ada dengan pule dan sebagainya, ya. Ini ada pulenya ya. Nah, ini pulenya di sini ya, di luar ya. Nah, ini ya pulenya, ini porosnya. Maka jika demikian, maka otomatis hanya 1 saja datum yang Anda butuhkan, ya. Nah, itu dek salah satu ya. Nah, ini jadi datumnya adalah A saja di sini, ya. Ini D4 saja. Jadi Anda berikan datumnya di sini. Nah, gitu ya. Oke. Ini A. Anda berikan toleransinya. Kalau dia berputar, maka toleransi simpang putar, gitu ya. Dan seterusnya, ya. Nah, kalau ini gandeng atau kontak dengan yang lainnya, ya berikan toleransi ke rataan. Jika dia kontak, ya. Nah, kalau ini kontak loh ya. Nah, tapi umumnya ini enggak kontak kan? Nah, ini tidak perlu, ya. Nah, terus yang ini perlu nggak keselirisan? Selalu, ya. Piring dengan poros hampir selalu diberi keselirisan. Kenapa? Karena dia akan dipasangkan, ya. Nah, jadi ini ya, ini diberikan toleransi keselirisan. Nah, itu caranya, ya. Selirisan, selirisan 0,1 ya. Kalau ini berapa? Ya, tentu saja lebih besar ya. Ini 0,1, ini 0,2 boleh ya. 0,2, 0,3 atau 0,3,5 atau 2,5 silakan. Ya. Jadi saya ini kebalik ya.
Ini kebalik, ini salah nih, ya. Ini salah. Ini mesti 1, ini 2 gitu ya. Gitu deh. Oh ya, makasih Pak. Lagi? Ya. Sudah cukup jelas. Jelas ya. Jadi melihat komponennya. Nah, mungkin tidak dipegang dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya dipegang pada saat ini, jadi Anda bayangkan ngukurnya. Ini kan metrologinya nanti ya. Nah, nanti akan setelah minggu depan ya. Nah, ya setelah minggu depan nanti Anda akan kuisnya seperti gini nanti, tetapi nanti akan menentukan alat ukur. Oke. Nah, Anda datanya tapi saya tambahkan. Ya. Nah, jika bentuknya adalah plat gini ya. Nah, plat ini ya. Ini tebalnya ini ya. Ini tebalnya. Ya. Jika ini akan dipasangkan dengan ya, dengan lubang yang berbentuk juga seperti ini, bentuk ini ya, kayak tadi yang dipasang ini ya, maka ya jika Anda ya, jika ini akan kontak dengan satu dengan yang lainnya, maka Anda berikan toleransi kerataan karena dia permukaan ya. Tapi kalau silet, silet kan tipis, Anda berikan ini toleransi apa? Kelurusan ya, karena garis ya 0,1 kelurusan ya, ini silet ya, ini bukan bulat ya. Nah gini. Nah jika ternyata ya Anda butuhkan toleransi ini, misalnya ini harus sejajar dengan ini, nah maka kesejajaran membutuhkan datum. Sejajar terhadap apa? Nah ini biasanya ya, kalau Anda ngukur ini di atas meja rata diletakkan, kemudian ini jadi referensi. Maka otomatis kalau kita ngukur dia bagi referensi, maka ini akan jadi datum A. Ya. Nah, ini kita akan berikan kesejajaran. Sejajar ya, sejajar ya. 2 ini ya, sejajar. Waduh. Sejajar 0,1 terhadap A gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi sejajar. Jadi sejajar artinya bidang ini harus sejajar terhadap ini, atau ya misalnya ini harus tegak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Ya, kenapa? Karena memang diminta tegak lurus, ya, karena dia kontak dengan lainnya. Maka Anda bisa memberikan tegak lurus ya. Nah, gini, tegak lurus 0,1 terhadap A. Nah, gitu ya. Nah, ya. Ini artinya ini. Tapi jangan lupa kasih ini. Nah, ya. Jadi bidang ini harus tegak lurus terhadap ini, atau boleh tidak tegak lurus sebesar ini toleransinya ini kan gitu kan. Nah, artinya dalam pengertian toleransi, bidang ini terletak di antara dua buah bidang sejajar berjarak 0,1. Itu diizinkan ya. 0,1 apa 0,1 mm. Jadi kalau bidangnya ya ini ya nggak apa-apa. Kalau ini 0,1 loh ya dari sininya. Nah, itu artinya. Sama juga kalau sejajar berarti ini ya. Nah, ini ya. Bidang atas terletak di antara dua buah bidang sejajar berjarak 0,1 satu sama lainnya, sejajar terhadap datum A. Nah, gitu. Ya. Kalau bidang ini ya tegak ya, bidang ini terletak di antara dua buah bidang sejajar berjarak 0,1 dan tegak lurus terhadap A. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi ingat ya, datum itu kan hanya yang satu bulat, yang satu permukaan, kan ya. Kan cuma gitu aja ininya. Jenis apa namanya? Jenis elemen yang umum ya. Kalau dia bulat, silinder, poros gitu ya. Kalau dia rata, ini banyak juga ya, di engine banyak yang rata juga ya, dimasukkan seret. Paling tidak kalau Anda kenal pasak juga pasti modelnya adalah permukaan.
Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang lubang di tengah itu kesilindrisan ya, Pak ya? Lubang? Lubangnya mana? Yang ini? Iya, Pak. Nah, ini kan pasak. Pasak kan tidak silinder kan? Pasak. Iya. Pasak bentuknya kan gini pasak. Oh, pasak itu kan gini. Oh, kan ya toh? Nah, pasak. Nah, mungkin ujung-ujungnya agak itu ya. Bentuknya gitu ya. Nah, ada R-nya ya. Nah, jadi pasak ini. Kalau Anda lihat dari atas, nah, kan gitu ya. Ya, ini gambar ele-ele anak gitu ya. Nah, ini ada radiusnya kecil ya. Tapi dia turun. Gitu kan? Pasak ya. Alur pasaknya juga sama. Hanya saya pasaknya nongol, alurnya ke bawah. Ya. Pasak dibutuhkan supaya ganjel atau megang si roda gigi supaya tidak ikut mutar, gitu. Nah, ya. Sorry, bukan ikut mutar. Harus ikut mutar ya. Roda gigi kan dipasang dari samping, kelak dia ikut mutar. Ya. Oke, ada lagi? Oke, sudah semua? Oke, kita punya waktu 11.20, banyak waktunya ya. Jadi 12.50 selesainya ya. Nah, oke, jadi kita punya waktu 1,5 jam ya untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak ada, saya akan share tugasnya ke ininya Pak Bu Dini gimana ya? Ada satu yang punya WA-nya ini temannya ini atau saya share ke Bu Dini ya. Bu Dini jangan-jangan enggak aktif ya karena dia ikut vaksinasi. Tolong ini Dek yang mahasiswanya Bu Dini ngechat ke saya, tulis nomornya, komandannya siapa? Ya, saya stop share dulu ya. Silakan chat di sini nomor Anda. Saya akan bagikan ininya, soalnya. Ya, silakan Dek. Anak buahnya Bu Dini siapa aja boleh. Jangan malu-malu. Kalau Anda tidak mengerjakan, tidak memberikan ke saya tidak akan berikan soalnya. Maaf Pak, permisi. Ya. Tadi Bu Dini bilang di grup WA katanya ya. Nanti akan ngepost soal di Classroom begitu Pak? Dari Bu Dini. Oh gitu? Iya. Oh nanti? Oh gitu? Ya, dari Bu Dini. Ada soal sekarang? Oke. Kelihatannya seperti itu Pak, disuruh nunggu Classroom gitu. Oke, kalau gitu saya share ke Bu Dini ya. Ya Pak, boleh. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi nanti Classroom-nya. Oke, kalau gitu saya akan share soalnya ke WA-nya mahasiswa ini, bukan tidak ke Classroom. Karena Classroom Anda nanti kan beda ini ya. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi barangkali? Nanti saya jelaskan sedikit ya, jangan keluar dulu ya. Adik-adik, nanti saya jelaskan sedikit ya. Soalnya juga saya akan tunjukkan sedikit ya. Kalau tidak ada saya cari soalnya dulu ya. Oke, saya kirim soalnya ke Bu Dini dulu, kemudian baru share di sini. Bentar, di manakah dia? Kemarin saya sudah buat. Ini untuk latihan ya, latihan tapi ada waktunya. Jangan terus latihan terus Anda pek dewe, jangan ya. Saya juga berikan waktu dan ini tentu saja salah satu masuk ke evaluasi
ya. Jadi bukan latihan terus tidak ada persentasenya, tetap ada ya. Kuliah. Soal sebentar, saya cari dulu ya. Sekarang tanggal ini, oke. Saya akan share dulu ke grup adalah soal latihan. Ini dalam waktu 1,5 jam, berarti 90 menit ya. Ya jam 1 lah Anda kirimkan ke saya boleh. Jam 1 berarti kan 1,5 jam ya. Ini dikumpulkan paling lambat jam 13.00. Email saya aja ya. Classroom sering ini saja, sering error di saya atau enggak kulino. Sebentar. Ya, metrologi soal Maret 2001. Maret. Oke, yang ini, yang apa namanya? Yang sebentar, kita ngomong apa lagi? Saya buka dulu ya. Oh, Bu Dini, sorry. Sopo ya, Bu Dini. Oh, Bu Dini sudah saya berikan. Permisi Pak London. Ya. Kalau untuk soalnya kenapa nggak share di Zoom aja Pak sekalian Pak? Kan maunya saya pakai itu. Saya mau sembahyang dulu. Oh iya, makasih Pak. Zoom gimana? Lo Zoom nyala terus sebentar. Anda akan ngerjakan macam-macam pakai Zoom, nanti Anda bisa matikan lampu ini macam-macam ya, kan lihat buku, lihat apa aja. Sebentar dek. Saya sudah kirim ke Bu Dini. Ya, metro, lupa tadi metronya. Sebentar. Biar Anda tenang, saya juga tenang. Oke, yang kelas A sudah saya kirim ke WA, silakan ya. Nanti kumpulkan sampai jam 1. Kumpulkan. Tadi saya salah nulis di email.
Ya, yang ini ya, Bu Dini sudah kontak saya, oke. Tapi saya jelaskan sebentar ya di Classroom. Saya buka dulu lah. Saya jelaskan sedikit ya. Oke. Oke. Nah, ini saya buka Dek, sekarang Dek ya. Tapi soalnya sudah saya kirim ke masing-masing ini. Sebentar. Nah, Anda lihat ini prakuis jadi 100 menit, jadi sampai jam 1 ya di saya tunjukkan sedikit. Oke, ya. Aduh, sebentar. Oke, saya baca ya. Benda kerja penumpu seperti gambar di bawah adalah hasil coran ya, cor-coran dari bahan baja karbon yang belum lengkap spesifikasinya atau belum dilengkapi dengan toleransi linear dan geometrik. Ya. Pada lubang 48 mm ya, satuannya tidak tulis ini ya. Akan dipasang sebuah bantalan. Nah, ini dipasang bantalan, Dek, ya. Miring ya. Dengan diameter luar 48 mm. Berarti sama ya, plek gitu ya. Oke. Nah, dan diameter dalam 30 meter. Nah, diameter dalamnya dari biring adalah ini ya. Diameter dalamnya dinding adalah 30. Biring. Ya. Nah, sedangkan lubang ya, lubang 16 mm bebas dari kontak sebuah poros dengan diameter 15 mm. Artinya nanti ada poros masuk ke sini ya. Poros ke sini ya, masuk ke sini. Tapi porosnya nanti ya, porosnya nanti masuk dari atas ya. Nah, jadi lubang porosnya tengah, lubang poros. Diameter porosnya yang tengah ini adalah 30. Kemudian ujungnya ini 15. Jadi dia bebas. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, atau sebentar. Oke, gitu ya. Nah, kemudian itu tidak penting sebenarnya ya, lubang poros itu tadi. Kemudian sedangkan lubang 16 ini ya bebas dari kontak sebuah poros dengan diameter 15 mm. Artinya diameter dalam biring adalah 15 mm diameter ya. Nah, jadi bukan 30 ya. Nah, ini saya coret ya. Mungkin biar tidak bingung. Nah, ya. Jadi nanti diperbaiki di ini ya, sudah saya kirim. Ya. Sedangkan luar ya, jadi diameter luarnya ini ya, ngetiknya salah aja. Ya, diameter luarnya tetap ya. Oke, ya. Itu maksudnya biringnya ya. Biringnya. Oke. Agar penumpu memenuhi fungsinya, permukaan A ini, nah ini ya, B ini, nah ini ya, permukaan B itu ini yang bawah, dan C harus rata, ya. Jadi Anda harus membuat rata, nah, ya. Permukaan A dan C, nah ini ya ditambahkan permukaan A dan C sejajar dengan permukaan B. Jadi ini B, ini C, ini A. A dan C harus sejajar dengan ini. Nah, ya, selain rata harus sejajar. Oke? Biring akan dipasang pada lubang 48 ini ya, sini. Dan dengan pukulan kecil dengan hammer. Nah, dengan hammer, biringnya dimasukkan, tong ya, dengan hammer, ya, sehingga posisinya tepat dan masuk pada lubang tersebut. Nah, ya, jadi awalnya kan dia seret sama-sama 48-nya, ya, Nah, sudah. Tinggi benda kerja tidak boleh lebih dari 30 mm. Nah, ini sudah dikasih ya. Oke. Nah, tugasnya kalian berikan toleransi linear pada lubang diameter 48, toleransi linear ini ya, basis SSL, berbasis SL untuk NRP genap yang nomornya terakhir genap, misalnya 76.
82 ya. Nah, itu genap ya. Nah, jadi angka 12 ya, 1 ganjil ya. Dan basis SSP, jadi SSP untuk nomor ganjil. Jangan lupa hitung toleransi lubangnya. Nah, ya. Yang tadi ya. Nah, yang kedua, berikan toleransi geometrik pada komponen penumpu tersebut sehingga dapat memenuhi fungsinya. Jadi fungsinya gimana? Nah, sesuai dengan cerita tadi. Harus rata, harus sejajar dan sebagainya. Ya, Anda memberikan sesuai dengan permintaan dari soalnya di atas. Sudah? Adakah pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk toleransi linear itu dilakukan perhitungannya juga atau gimana, Pak? Loh, kan ini hitunglah. Kowe kepiye gitu. Tugasnya hitung toleransi lubangnya. Hitung. Ya, kan hitung berarti ya dilakukan perhitungan. Dihitung. Ya. Jelas ya? Ya, Pak. Ya. Bukan tetapkan, hitung ya. Nah, itu judulnya hitung. Supaya kalian bisa ngitung. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau enggak, nah silakan Anda mau foto ini. Nah, ini kan zoomnya nyala ya. Jadi persis pendataan Anda akan jalan ya. Nah. Oke, kalau tidak ada silakan ya Anda kerjakan. Untuk kelas A dikumpulkan paling lambat jam 1 ke email saja ya. Karena kopi ini ke classroom sering ini enggak jalan atau numpuk nanti malah repot. Nah, sedangkan kelas B di classroomnya Bu Dini ya. Oke, adik-adik ya. Ya, ini sudah saya share ya, mau di capture dulu silakan ya. Sudah ya? Kalau sudah silakan. Terus saya ya tidak off, silakan saya on kan ya. Tetapi saya tidak di depan kamera. Oke, ada pertanyaan lagi, Dek? Ya, yang itu ya saya sudah koreksi ya, tolong dikoreksi, Dek ya. Koreksi soalnya supaya enggak bingung. Ada yang mau foto atau ini screenshot atau apa soalnya? Oke, enggak ada, berarti saya stop share ya. Oke. Saya buka dulu. Sip, saya kirimkan ulang ke ini yang benar ya.